Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Juhairi Rismawan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Kementerian Agama yang berada di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya di sini akan melakukan praktek pembelajaran sebagai salah satu tugas uji kinerja. Ini adalah salah satu bukti bahwa pendaftaran saya dan saya benar-benar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Masih semangat? Masih. Ya. Jadi sampean itu untuk masa-masa sekarang masih masa-masa muda, harusnya tetap semangat untuk belajar yang mencari ilmu sebanyak-banyaknya supaya nanti kehidupan sampean di masa yang akan datang itu menjadi kehidupan yang lebih baik. Kehidupan hari ini akan menjadi lebih baik. Kesuksesan sampean tergantung kesungguhan sampean pada masa waktu belajar. Nah, itu sekilas dari motivasi saya untuk belajar hari ini supaya kita nanti belajarnya lebih semangat lagi. Oke. Nah, anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita baca doa pada surah Al-Fatihah, khususkan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, apa yang kita pelajari hari ini supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Waliduniyatin sholihah. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih. Hari ini hadir semua? Betul. Siapa yang tidak hadir? Zahratul Maisarah. Zahratul Maisarah mana? Ini. Terus? Alina. Oke, ada suaranya nggih? Ada. Semoga cepat sembuh nggih. Amin. Terus kemudian siapa lagi? Kemana? Berarti yang tidak hadir 3. Anak-anak, hari ini supaya pembelajaran hari ini nggak tegang, kita mulai dengan game dulu ya, supaya kelihatannya ngantuk. Nanti kita akan nyanyi. Jadi kalau saya tanya ini, jawabnya Itu. seperti biasa ya. Ini namanya jari apa? Itu namanya jari telunjuk. Apa? Kata jari telunjuk. Sayang kalau di kelas gak boleh ngantuk. Ngantuk nggih? Ini namanya jari apa? Itu namanya jari tengah. Apa? Kata jari tengah. Sayang kalau di kelas gak boleh lama. Iya, jadi harus fokus, tetap belajar, tetap semangat. Ini namanya jari apa? Itu namanya jari manis. Apa? Kata jari manis. Sayang kalau di kelas gak boleh meringis. Ketawa sendiri, guyon dan lain sebagainya. Oke? Ini namanya jari apa? Itu namanya jari kelingking. Apa? Kata jari kelingking. Sayang kalau di kelas gak boleh keliling. Gak boleh keliling Pak, izin Pak. Nah, gak boleh ya. Ini namanya jari apa? Itu namanya jari jempol. Apa? Kata jari jempol. Sayang kalau di kelas gak boleh ngobrol. Tepuk tangan semuanya. Jadi sudah fresh. Nah, anak-anak, kita hari ini akan membahas tentang Senjata
pembelajaran yang minggu kemarin? Masih. Apa? Memperhatikan Al-Quran. Apa itu memperhatikan Al-Quran? Al-Quran. Jadi memperhatikan Al-Quran adalah pengertian Al-Quran. Hari ini kita akan membahas tentang kemujizatan Al-Quran. Nanti saya minta bantuan untuk membantu saya. Oke, coba silakan dilanjut. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kemujizatan Al-Quran, kompetensi dasar menganalisis bukti kemujizatan Al-Quran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu satu, jadi setelah proses pembelajaran ini teman tahu Al-Quran itu adalah mukjizat, harus bisa meyakini dan mencintai Al-Quran. Yang kedua yaitu harus tahu apa sih kemujizatan Al-Quran itu. Yang ketiga adalah harus bisa menganalisis mana sih yang dikatakan kemujizatan Al-Quran. Yang terakhir yaitu mempresentasikan hasil analisis tentang kemujizatan Al-Quran. Pertanyaan diri, kalau ditanya Al-Quran itu mujizatan, iya. Gimana mujizatnya? Presentasikan dengan percaya Diri. Oke. Nah, kalian tahu nggak kemujizatan itu apa? Tahu. Kemujizatan Al-Quran, ada yang tahu? Angkat tangan? Ya, Mbak Indah. Al-Quran merupakan mukjizat sebagai pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran adalah mukjizat sebagai Pedoman hidup bagi manusia. Ya nggak apa-apa, tepuk tangan kepada Mbak Indah. Ya, bagus sekali. Tadi menjawab. Ada lagi yang pengen menjawab? Tadi malam belajar? Oh iya Mbak Diri. Mukjizat ialah mengalahkan lawan musuh. Mukjizat adalah melemahkan atau Mengalahkan lawan melemahkan lawan atau musuh. itu adalah mukjizat. Nah, untuk hari ini maka kita akan membahas tentang kemujizatan Al-Quran. Nah, pembelajaran pada kali ini saya akan menggunakan model discovery learning. Terus kemudian saya menggunakan metode jigsaw. Jadi sampean nanti dari kelas yang hadir ini akan saya bagi menjadi 3 kelompok seperti kelompok yang kemarin ya. Nah, untuk terus kemudian nanti sistem penilaiannya saya akan nilai dari 3 aspek, dari pengetahuan, terus kemudian keterampilan atau psikomotorik dan penilaian sikap. Jadi kalau penilaian sikap ya sampean berdiskusi, nanti saya akan menilai sikap Anda seperti itu. Oke, itu kira-kira langkah-langkah pembelajaran pada hari ini. Masih ingat kelompoknya yang kemarin? Masih. Nah, oke, kalau masih ingat, coba silakan sekarang kembali atau berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah? Nah, kalau sudah kelompok ini, nah kita akan membahas tentang kemujizatan Al-Quran. Mengapa sih kita membahas tentang kemujizatan Al-Quran itu? Tahu nggak pentingnya membahas tentang kemujizatan Al-Quran? Belum. Kurang tahu. Nah, pentingnya kita membahas tentang kemujizatan Al-Quran itu supaya kita itu lebih yakin dan lebih percaya mencintai Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar daripada mukjizat-mukjizat Nabi yang lain. Kita tahu bahwa mukjizat Nabi Musa adalah bisa membelah laut, terus kemudian mukjizatnya Nabi Isa bisa berbicara ketika masih bayi, terus kemudian bisa menghidupkan orang mati. Nah, Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat Muslim atau umat Islam. Jadi kita harus tahu, harus paham bahwa Al-Quran itu selain sebagai pedoman,
tetapi juga Al-Quran itu sebagai mukjizat. Kalau nggak percaya, kalau ada orang sakit, kadang orang-orang desa itu nggak langsung ke dokter, tetapi ke kiai atau ke ustaz, minta apa? Bacakan Al-Quran. Itu salah satu termasuk bukti kemujizatan Al-Quran. Oke, kalau sudah tahu pentingnya, maka sampai harus semangat, lebih semangat untuk mengetahui gimana sih kemujizatan Al-Quran itu yang telah dibicarakan oleh beberapa ulama yang terdahulu. Oke, nah kalau tidak ada yang itu, mungkin Mbaknya bisa membantu sebentar untuk saya beri penjelasan terlebih dahulu ya, sebelum nanti sampean akan berdiskusi, dan ketika berdiskusi saya beri tugas kelompok, yaitu penyelesaian KKBD. Nah, coba sebelum saya masuk ke menyuruh untuk diskusi, saya berikan gambaran dulu kemujizatan Al-Quran itu seperti apa. Peta konsepnya kita lihat bahwa kemujizatan Al-Quran itu ada tiga bahasan pada hari ini, yaitu Al-Quran adalah mukjizat. Jadi sampai harus tahu bagaimana Al-Quran itu sebagai mukjizat. Terus biar sampai soalnya Al-Quran itu mukjizat, kalau ditanya mukjizatnya seperti apa, ya nggak tahu. Nah, itu kita akan bahas hari ini. Yang kedua adalah aspek-aspek kemujizatan Al-Quran, dan ketiga adalah bukti-bukti kemujizatan Al-Quran. Lanjut. Nah, coba amati gambar di bawah ini. Ya, lanjut. Nah, gambar apa ini? Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah sebagai mukjizat. Mukjizatnya apa? Nah, coba yang lain. Nah, kalau ini bulan diapakan? Bulan terbelah. Nah, ini termasuk mukjizatnya siapa? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu punya beberapa mukjizat. Tidak hanya Al-Quran saja, tetapi mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Selain itu banyak. Nabi Muhammad pernah ketika perang Khandaq membuat parit. Rasulullah sudah 3 hari belum makan, di perutnya ini diganjel tiga batu, menandakan bahwa kalau 1 hari enggak makan. Nah, karena ada salah satu sahabat melihat tuh Rasulullah pemimpin umat Islam sudah 3 hari belum makan, maka beliau bergegas kembali pulang, dan di rumah itu punya cempe. Ngerti cempe? Anaknya kambing yang masih muda. Nah, itu disembelih. Terus kemudian dimasak. Kira-kira cempe itu ya kalau orang Arab sekitar 5-7 orang. Itu normalnya untuk kenyang. Nah, kemudian sudah masak, sudah matang, kemudian beliau sahabat tadi kembali menemui Rasulullah dan diundang. Nah, ketika itu Rasulullah karena nggak tega melihat sahabat-sahabat atau umatnya yang sama-sama belum makan, ya nggak enak hati untuk makan sendiri, tetapi mengajak, sahabat-sahabat, kita diundang makan bersama. Di situ istrinya yang di rumah itu sudah kebingungan, ngoreng-ngoreng, marah-marah. Loh, sampai gimana? Sudah saya beritahukan bahwa ini cukup untuk 5 atau sampai 7 orang. Ternyata kok sampai beratus-ratus orang ini untuk makan. Tapi langsung Rasulullah menjawab, tenang saja, saya yang akan membagi. Nah, ketika dibagi Rasulullah semuanya sudah makan, terus sudah kenyang semua, baru terakhir Rasulullah. Itu salah satu termasuk mukjizat Rasulullah. Jadi selain Al-Quran. Lanjut. Nah, kalau pengertian mukjizat itu berasal dari kata jaza, yukjizu, jaza, mukjizun atau mukjizata, yang berarti apa? Melemahkan atau mengalahkan lawan. Jadi mukjizat itu melemahkan atau mengalahkan lawan secara bahasa. Kalau secara pengertian istilah, menurut Manak Alil Khotam itu mendefinisikan bahwa al-mukjizatu hiya amrun khairun lil adati makrunun bis ta'ati salimun anil mu'arradi. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang dari kebiasaan
disertai tantangan, tetapi dia selamat dari tantangan. Itu adalah mukjizat. Coba yang lain. Lanjut. Nah, lanjut lagi. Nah, fungsi dan tujuan mukjizat. Apa sih fungsi dan tujuan mukjizat itu? Kalau fungsinya adalah satu sebagai bukti. Mukjizat itu sebagai bukti kepada nabi atau rasul yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah. Itu adalah mukjizat. Sampai nabi, ya, sampai rasul, ya, mana buktinya? Bukan mukjizat. Kalau orang yang lain nggak punya mukjizat, itu berarti nggak usah percaya. Sekarang banyak orang yang mengaku bahwa saya telah mendapatkan wahyu atau mendapatkan wahyu, ternyata disuruh menunjukkan kemukjizatan tidak bisa. Itu berarti dia bukan nabi. Yang kedua, tujuan mukjizat itu apa? Agar lawan yang tidak percaya bahwa dia adalah utusan Allah, utusan Rasul, utusan Allah dan menyampaikan risalah dari Allah, maka mukjizat itu sebagai melemahkan lawan. Itu tujuannya. Lanjut. Nah, terus kemudian saya tanya, mengapa Al-Quran itu sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad? Kok enggak yang lain gitu, seperti Nabi Ibrahim dibakar gak mempan, Nabi Musa lautan dibelah belah, terus kemudian Nabi Isa masih bayi bisa ngomong, atau yang lain. Kenapa Al-Quran itu sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad? Lanjut. Ada yang tahu? Karena menceritakan kisah-kisah terdahulu, membenarkan kisah-kisah terdahulu. Ada yang lain? Ya. Karena Nabi Muhammad diciptakan sebelumnya Nabi Muhammad diciptakan, ruhnya Nabi Muhammad diciptakan sebelum Nabi Adam. Ada lagi? Macam ke? Nah, lanjut. Nah, kenapa sih? Karena ketika itu di wilayah Jazirah Arab, ketika itu gencar-gencarnya atau booming-boomingnya atau maju-majunya kesusastraan. Paham ya? Jadi ketika itu zaman sastra, jadi maka mukjizatnya ya menyesuaikan. Kalau zamannya Nabi Musa, ketika itu zaman sihir, ya mukjizatnya ya sihir. Nah, kalau umatnya Nabi Muhammad karena sudah pinter, dia mainnya saja atau prosa atau syair, maka mukjizatnya ya, atau istilahnya kesusastraan, maka mukjizatnya adalah bentuk kesusastraan. Tetapi yang tidak bisa ditiru oleh orang atau umat atau makhluk yang lain selain Allah. Oke, itu adalah mukjizat. Jadi kenapa kok mukjizatnya seperti ini? Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa mukjizat Al-Quran. Yang kedua, lanjut. Nah, syarat-syarat mukjizat satu, yaitu tidak sanggup dilakukan oleh siapapun kecuali Allah. Itu dikatakan mukjizat. Kalau masih bisa dikatakan bukan mukjizat. Yang kedua adalah suatu yang menyalahi kebiasaan atau tidak sesuai dengan kebiasaan. Khalifun lil adat, yaitu sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan. Yang ketiga yaitu berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku bahwa risalah ilahiyah, membawa risalah ilahi. Saya ini adalah rasul, saya ini adalah nabi. Buktinya apa? Ini mukjizat saya. Yang selanjutnya yaitu terjadi bertepatan dengan pengakuan nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut atau ditantang oleh orang. Sampai nabi, sampai rasul, mana buktinya? Itu berarti ditantang. Nah, mukjizat itu baru turun. Nggak mungkin ujuk-ujuk saya itu wis duwe mukjizat Al-Quran. Namanya kalau nggak percaya tak tutur normal. Enggak. Mukjizat itu sifatnya kalau ada tantangan baru muncul. Kalau nggak ada ya tidak ada. Selanjutnya yaitu tidak ada seorang manusia pun bahkan jin sekalipun yang dapat membuat semisal Al-Quran atau semisal mukjizat. Tidak ada, karena mukjizat itu hak prerogatifnya Allah. Lanjut. Nah, macam-macam
mukjizat. Nah, macam-macam mukjizat ini ada ada dua, ada hissi dan indrawi. Nanti teman silakan diskusi dengan sesama lebih lanjut nanti supaya lebih dalam lagi. Kalau mukjizat hissi itu saya gambarkan gambarannya adalah hissi itu adalah yang bersifat indra yang bisa dirasakan oleh indra, baik kulit, mata, penglihatan, bisa diraba dan lain-lain. Yang penting panca indra bisa merasakan. Itu adalah hissi. Yang kedua adalah mukjizat ma'nawi. Mukjizat ma'nawi ini bisa dirasakan dengan maknanya saja. Paham? Contohnya seperti apa? Al-Quran. Berarti sudah nyaut. Yang selanjutnya, ya. Ijazul Quran. Ijazul Quran ini yaitu yang pertama adalah lemahnya manusia. Al-Quran itu sebagai mukjizat. Nah ini karena apa? Al-Quran itu lemah, nggak bisa membuat semisal Al-Quran. Ada nggak orang yang bisa membuat Al-Quran? Tidak. Terus yang kedua, ia mempunyai sifat menantang manusia dan jin. Ditantang manusia dan jin, kongkon membuat semisal Al-Quran. Nah, itu tidak bisa. Terus kemudian lanjut. Nah, aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran ada gaya bahasa, terus kemudian ada isi kandungan. Lanjut lagi, nanti silakan didiskusikan. Ada dua. Perhatikan ayat-ayat di bawah ini. Ada fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Nah, itu salah satu ayat. Terus alif lam mim ghulibatir rum fil adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Nah, sampai seterusnya. Itu adalah ayat-ayat tentang bukti kemukjizatan Al-Quran. Nanti sampai yang menganalisis. Lanjut. Nah, secara lebih rinci Profesor Said Husain kenapa memberikan rumusan mengenai aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Nah, lanjut semuanya. Nah, ini nanti sampai bisa baca sendiri. Nah, terus kemudian terakhir ya, lanjut. Nah, di sini ada video ya. Nah, sebelum di sini ada. Nah, coba perhatikan video di bawah ini. Supaya sampai lebih mantap lagi. 7 bukti nyata tentang kebenaran Al-Quran. Bagi seorang muslim wajib hukumnya untuk percaya kepada Al-Quran. Al-Quran sendiri bukanlah kitab pengetahuan, namun di dalamnya mencakup semua sumber ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dari seluruh dunia mulai membaca dan menyelidiki rahasia alam ini melalui Al-Quran. Dan kini mereka percaya dengan buktinya yang dituliskan pada kitab suci umat Islam. Apa saja sih bukti-bukti tersebut? Berikut 13 bukti nyata tentang kebenaran Al-Quran versi sapi betina. Yang pertama, pilot atau astronot sesak dada. Ketika beberapa pilot ataupun astronot ditanya bagaimana perasaan dia ketika terbang atau menambah ketinggiannya, mereka akan menjawab mengalami sesak di bagian dada. Menurut ilmu pengetahuan, semakin tinggi seseorang terbang, semakin sedikit pula kadar oksigen yang akan didapatnya. Hal tersebut sebenarnya sudah dituliskan di Al-Quran melalui surat Al-An'am. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Al-An'am ayat 125. Kalimat mendaki langit ditujukan pada pilot ataupun astronot, padahal pada zaman Nabi Muhammad belum ada teknologi untuk terbang. Yang keenam, gunung mencegah gempa bumi. Dalam penelitian geologi disebutkan ternyata gunung dapat mencegah gempa bumi.
Salah satu sifat gunung yang paling signifikan adalah kemunculannya pada titik pertemuan lempengan-lempengan bumi yang saling menekan saat saling mendekat. Dan gunung ini mengikat lempengan-lempengan tersebut. Di Al-Quran juga dituliskan tentang hal itu. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak memgoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Quran Surat Luqman ayat 10. Tugas sekarang sampean silahkan dari tadi uraian singkat saya, terus kemudian dari pengamatan dari video, silakan sekarang waktunya untuk berdiskusi di kelompok asalnya masing-masing. Tunjuk tim ahlinya yang pandai menyampaikan, terus kemudian tolong selesaikan LKPD-nya. Terus saya akan sambil menilai keaktifan diskusi sampean panjenengan semua. Silakan berdiskusi, sampaikan secara lugas, benar, keras, percaya diri, buanter. Artinya itu sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai pematangan dan selamat keselamatan. Mukjizat itu dibagi menjadi dua. Pertama mukjizat visi, yang kedua mukjizat manawi. Mukjizat visi adalah mukjizat yang bisa dirasakan dan dilihat oleh para indera manusia. Contohnya tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, dan Nabi Musa bisa membelah laut merah. Yang kedua adalah mukjizat manawi, adalah mukjizat yang tidak bisa dicapai oleh panca indera manusia, tetapi bisa dimengerti oleh akal pikiran manusia. Contohnya adalah Al-Quran. Hal itu sudah dibuktikan oleh tokoh-tokoh sastrawan dan orator yang ulung seperti Walid bin Mughirah dan Utbah bin Rabi'ah. Dalam sebuah riwayat itu dijelaskan bahwa Walid bin Mughirah itu datang kepada Nabi. Kemudian Nabi membacakan Al-Quran di hadapannya. Nah, akhirnya Walid bin Mughirah itu hatinya itu merasa lembut untuk mengatakan itu. Kemudian yang kedua dalam segi isi. Jadi yang pertama itu susunan suara kata yang digunakan Al-Quran rasa lembut dan indah. Contohnya dalam surat An-Nas, yang kalian perhatikan akhirnya serasi sajaknya itu indah kan. Seperti yang sekarang ya. Oke, kalau sudah selesai di kelompoknya ini. Nah, kalau sudah kelompok yang ahli pertama ke ahli kedua ke ahli ketiga, yang ketiga ke ahli pertama. Silakan diputar ilmunya. Saya bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya membunuh, berzina, dan lain-lain. Kemudian keseimbangan penggunaan kata itu yang digunakan secara simetris, yaitu misalnya Al-Fatihah. Apa sih Al-Quran untuk karena Al-Quran itu adalah kitab suci yang kita bagi. Al-Quran itu sebagai pembenar dari kitab-kitab terdahulu. Seperti yang kita tahu kan Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Maka Allah menurunkan Al-Quran beberapa kebenaran dalam alat yang diajarkan kepada umatnya sebagai pedoman hidup bagi manusia. Sampaikan bahwa ini adalah benar dan masih membawanya adalah benar. sudah. Nah, silakan kalau seperti itu. Berarti sudah kelompok ini sudah semua dapat semua materi, 3 materi ya. Nah, kalau sudah berarti kan tinggal tim ahlinya, tinggal yang juru bicaranya yang belum tahu ya. Nah, sekarang supaya tahu silakan maju ke depan dipresentasikan untuk supaya saling tahu apa yang dibahas di kelompok 1, apa yang dibahas di kelompok 2, dan apa yang dibahas di kelompok 3.
silakan dipresentasikan oleh dari kelompok pertama dulu ya. Ya. Membahas tentang apa tadi? Kemujizatan Al-Qur'an. Ya, pengertian mujizat. Mujizat menurut bahasa artinya melemahkan, mengalahkan lawan atau musuh. Sedangkan menurut istilah ialah al-mujizatu hiya amrun qaribul adati maqrurun bi ittihadi salimun anil mu'aradati. Yang artinya adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Mujizat ada dua, mujizat visi dan mujizat maknawi. Yang pertama adalah mujizat visi, yaitu mujizat yang dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera manusia. Contohnya adalah tongkat Nabi Musa yang bisa berubah menjadi ular dan Nabi Musa bisa membelah Laut Merah. Yang kedua adalah mukjizat maknawi, yaitu mukjizat yang tidak bisa dicapai dengan panca indera manusia, tetapi bisa dimengerti oleh akal pikiran manusia. Contohnya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah bimbingan untuk kita supaya kita bisa berpikir secara Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek pemujizatan Al-Quran. Yang pertama itu dalam segi gaya bahasa, Al-Quran menggunakan gaya bahasa yang sangat indah dan bahasanya berbeda dengan gaya bahasa yang lain, dan Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Misalnya kitab-kitab yang lain itu kan biasanya dalam beberapa tahun itu ada revisi kan, atau ada perubahan. Kalau Al-Quran itu tidak, dari zaman pertama kali turun sampai sekarang dan selamanya itu tidak akan pernah berubah. Bahkan walaupun kita berusaha sekeras mungkin untuk mengganti isinya, itu satu huruf pun bakal tetap berubah. Ya, berikan tepuk tangan kepada Mbak Tani. Terakhir untuk kelompok yang terakhir yaitu tentang bukti mujizatan Al-Quran. Ya. Oke, bukti mujizat Al-Quran seperti firman Allah pada surat Yusuf ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana hadzal Qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsiral kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Yang artinya, dan tidak mungkin Al-Quran itu dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Al-Quran telah menjelaskan bahwa Al-Quran lebih mengetahui sebelum kita semua. Ya, beritahu pertanyaan kepada kelompok. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Dari sini, dari kerja penjelasan? Ya, ada pertanyaan? Oke, kenapa? Kenapa kalau kita membaca Al-Quran, tapi kita Kenapa kalau kita membaca Al-Quran, hati kita tenang? Kenapa kalau membaca Al-Quran, hati kita itu tenang? Gimana? Ya, silakan. Ada? Karena Al-Quran itu mempunyai sifat as-sifat yang artinya obat, bukan bisa mengenalkan. Al-Quran itu mempunyai sifat. Terus? Sudah? Ada yang lain, yang lain mungkin? Tidak ada. Saya tambahin juga, ya. Jadi Al-Quran itu selain sebagai as-sifat, sebagai obat, makanya tadi saya jelaskan bahwa terkadang kalau ada orang sakit, anaknya yang sakit, nangis, itu nggak ke dokter, tetapi ke kiai atau ke ulama atau ke ustaz. Minta apa? Barokahnya Al-Quran. Itu salah satu. Yang kedua, karena Al-Quran itu juga dinilai sebagai adzikr, sebagai pengingat. Dalam Al-Quran sendiri itu dijelaskan bahwa ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat bahwa dengan mengingat Allah, entah itu dengan membaca Al-Quran atau yang lain, itu hati akan menjadi tenang. Pahami ya? Ada lagi? Sudah cukup? Nah, kalau cukup silakan kembali ke kelompok asalnya masing-masing. Ya, berikan tepuk tangan kepada kita semua. Oke. Nah, anak-anak, kita tadi sudah melaksanakan diskusi dan kita sudah melakukan berbagai pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, kiranya dari hasil ini, kira-kira bisa nggak kita simpulkan?
Ada yang mau bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Mbak. Siapa? Dari kesimpulan semua penjelasan teman-teman saya sampaikan, Ya. sebenarnya adalah mukjizat Al-Quran adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Jadi mukjizat itu sebagai menyalahi kebiasaan orang-orang awam. Ya. Nah, Terus? kedua adalah aspek-aspek mukjizat Al-Quran adalah sebagai gaya bahasa. Nah, gaya bahasanya itu berbeda dari kitab-kitab yang lainnya. Nah, kitab-kitab yang lainnya kan banyak direvisi dan apa tidak. Kedua adalah kandungan isi Al-Quran yang begitu menenangkan hati bagi semua orang. Nebula yang tadi sudah disebutkan di video tadi, terus orbit, lapisan bumi yang disebutkan dalam surat Al-Falaq ayat 12. Sudah? Oke, berarti kelihatannya sudah paham semua ya. Nah, kalau sudah paham, coba saya tes terakhir nih. Coba. Apa sih mukjizat Al-Quran itu? Atau apa sih mukjizat itu? Melemahkan. Nah, kemukjizatan Al-Quran itu ada berapa? Ada berapa aspek? Ada dua. Satu itu adalah salah satu isi kemukjizatan bahasa dan isi kan? Bagus, berarti sudah bisa semua ya? Nah, akan memberikan proses ya sebagai untuk menilai secara kognitif Anda. Nanti saya juga minta lembar penilaian teman sejawat kalian ya, masing-masing. Coba dikerjakan. Tuh. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh contohan. Waktunya 2 menit. Sudah selesai? Jadikan satu, biar nanti saya mengambilnya enak. Penilaian teman sejawat sudah, G? Ya, oke, bagus, terima kasih. Nanti ini saya gunakan untuk mengevaluasi pembelajaran kalian. Apakah sudah mencapai KKM semua atau ada yang harus direvisi atau perlu pengayaan? Kita tetap belajar, mencintai membaca Al-Quran, dan kita kalau sudah tahu Al-Quran itu adalah mukjizat, maka kita harus tetap belajar dan membaca Al-Quran. Anak-anak, mungkin cukup hari ini. Coba saya sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Bisa dilanjutkan untuk pembelajaran minggu selanjutnya? Bisa. Berarti lebih enjoy ya? Oke. Nah, kalau begitu anak-anak, sampean hari ini pembelajaran tentang kemukjizatan Al-Quran saya rasa cukup, sudah selesai, sudah melakukan proses. Ini nanti saya gunakan, saya lihat nanti hasilnya 2 hari setelah ini nanti bisa saya umumkan, dan apakah ada yang revisi atau ada yang pengayaan seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan di sini. Jangan lupa minggu selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan Al-Quran. Tetap semangat, tetap belajar dan pahami bahwa manjada wajada, bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Tetap semangat, terus belajar supaya kehidupan di masa yang akan datang lebih cerah. Nah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.